Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sahabatku, remaja motor lover dimanapun anda berada, sehat selalu. Moga-moga kehidupan kita selalu diberkahi. Nah, untuk dapat diberkahi itu ya apa yang kita tanam akan kita panen. Kadang-kadang ditanam baik aja masih ada hamanya, apalagi yang ditanam dengan cara tidak baik. Yang ditanam baik aja masih kena hama. Nah, gitu loh ya. Jadi kita hidup ini berusaha mencari hal yang bermanfaat buat semuanya. Saya berdagang, ini saya lagi menjual mobil Daihatsu Grand Max tipe D 1300 cc tahunnya 2012. Nah, namanya kita berdagang, yang penting dikasih tahu yang beli supaya ndak ciluk bah. Nah. Oke, bagaimana keadaannya? Kita saksikan video berikut. Dari bodi sudah sepat tahun 2012, tidak ada laka, pajak hidup, pajaknya 1.500.000 sekian ya, pajaknya 1.500.000 sekian. Untuk kelas Grand Max, mobil ini kategori bagus. Kenapa bagusnya? Karena mobil ini adalah tahun 2012 mobil niaga, jadi mobil X kerja. Nah, beda cara kita melihat mobil Grand Max dengan Mercedes, beda cara lihat kita mobil Grand Max ini dengan kita lihat Kijang Innova. Itu tidak sama, spesifikasi dan standarisasinya tidak sama ya rekan-rekan. Mobil Grand Max begini udah cakep. Nah, 2012 begini, lainnya dapat pada Murat Marit ya, tapi masih dipakai aja karena mobil kerja. Nah, oke, yuk, tahun 2012 harga 87 nego, bisa kredit, bisa, boleh. Nah, kalau mobil-mobil seperti ini, misal rekan-rekan mau kredit itu saya tidak nyuruh, tapi ya masih worth it lah karena ini untuk kerja. Untuk kerja ya, jadi kalau untuk mobil keluarga tidak cocok karena kenyamanannya pasti tidak sama, berkurang, karena ini basicnya adalah pickup, yang ini Station. Oke, untuk gear nggak perlu ya, karena ini bukan blind van. Kalau yang blind van itu butuh uji gear 6 bulan sekali, kalau ini tidak ada uji gear. Nanti itu teman-teman banyak yang tanya soalnya. Jadi ini adalah mobil, tetap mobil penumpang, tapi ya untuk kerja, judulnya tetap gitu, nggak ada nabrak, mulus. Rekan-rekan, kalau ada mobil beginian, kalian dapat yang capek dengan yang seger begini, selisih 10 juta, ambil yang seger. Karena yang capek itu, kondisi capek itu kamu ragati, kamu benahi, kamu biayai, 10 juta itu kurang, bahkan tidak bisa, dan tidak bisa kembali seger karena sudah basicnya, bahannya sudah hancur gitu ya. Itu penting. Entah itu nama PT, entah itu nama perorangan, itu saya kira juga nggak begitu penting. Yang penting keadaannya. Nah, ini sedikit clue aja. Kalau nama PT yang penting ada pelepasan, itu malah enak. Nah, pajaknya relatif lebih murah dan juga apa ya, lebih enak lah. Oke, ini untuk interior. Bagian belakang
Biasanya yang pintu ini penyok-penyok biasanya di sini, ini masih cakep ya, ini berarti barang bagus. Untuk kelas Grand Max biasanya penyok-penyok begini. Nah ini kan masih cakep. Oke ya, jok belakang begini. Enakan jok yang hadap-hadapan gini, karena kalau kita bawa kargo, kita bawa barang, tinggal ngelempit gini, selesai urusan. Kalau pakai jok hadap ke depan nanti ribet dan kurang maksimal dalam sisi volume loadingnya ya, loading dock, artinya untuk kapasitas bawa barang gitu ya. Karena mobil ini dirancang seperti tahu kotak ya, bukan tahu bulat. Kalau tahu bulat itu digoreng dadakan 500-an. Kalau ini tahu kotak. Lapo. Iya wis. Joke belakang saya apik. Ini ngadeg dulu le. Saya apik ngene. Oke, wis cukup untuk makasih. Mainan oneh. Oke ya, untuk interior klipit-klipit gini diperhatikan. Mobil seperti ini rata-rata banyak yang sudah terserempet. Nah, ini masih cakep. Nah, ini keling-kelingannya harus masih ada. Jadi tidak pernah laka. Kenapa? Kalau mobil ini laka setirannya nggak bisa enak. Setirannya pasti goyang kanan kiri, wes nggak iso enak. Kalau kamu minta setirannya mobil ini naikannya nggak ada bunyi sama sekali, nggak bisa. Mobil beginian tetap gede-gede tetap ada, karena basicnya dia memang mobil standar itu ya. Oke, RP nggak ada, jadi jangan banter-banter kalau bawa Grand Max. Gini ya, nyantai ini sambil saya ngomong anak ini. Oke, bagian belakang. Oke, talangan ini wajib ada. Oke ya, talangan wajib ada. Dan begini harus mobil kaleng semua. Jangan sampai diketok ini bunyi buk. Berarti dempul itu. Ya ada mobil Grand Max yang dikasih perdam itu ada, tapi jarang lah. Rata-rata ya tidak dikasih perdam, basic. Nah gitu. Rel ini jangan sampai mengkok. Ini kalau udah serempetan relnya mengkok, ini pintunya buka-bukaan dan tutupannya agak ganjel, gak enak nanti. Jadi tutupannya harus masih seperti ini. Ini buka dia nahan, dia harus masih mau nahan, kemudian ditutup. Nah jelek gini ya. Jadi tanpa effort yang terlalu lebih sudah nutup lagi. Ini masih original cat. Sebagian ada yang sudah sepet, ada yang cat original cat. Untuk ban semua masih cakep. Ban masih 75-80% semua. Untuk kolong bagus. Kita coba lihat gardan belakang. Oke ya. Oke ya, bawah-bawah masih insya Allah masih bagus. Ini original cat. Nah, ada colokan catnya, ada originalnya. Worth it ya, kilometer 170.000. Nah sebentar, tadi kuncinya taruh mana ya. Bentar, kita buka kap mesinnya dulu. Wah ya Allah, kunci tak sai, aku bingung. Nak wis ono nak, Bran. Wis ono kunci nih. Kuncinya ketelencot. Padahal tak kesak. Kilometer 171.000. Nah hati-hati, mobil beginian juga banyak diunsret. Yang penting kita ngeceknya kondisi. Kalau ini feeling saya masih ori, karena ini dari setir-setir, dari knop perseleng, handrem, kaki-kaki bawah ini masih worth it lah. Kilometer 170.000. Kalau rata-rata, karena mobil beginian ya kalau sudah 2012 10 tahun itu saya ngecek sudah banyak yang kilometer 400.000. Nah, ini tidak sama ya dengan Panther. Panther kilometer 400.000 itu masih oke banget. Kalau mobil beginian 400.000 ke atas sudah capek, sudah payah dia. Ya, saya sering lihat kilometer 150, kemudian itu feeling saya ini unsretan. Kilometernya sudah odonya sudah dipermainkan karena dari fisiknya. Jadi intinya kita lihat mobil itu memang number one adalah barang. Nah, gitu ya. Jadi kita main feeling ya. Gitu, sekarang kita buka. Ini lampu. Oke, kita buka ya kap mesin ini. Dan ternyata di sini tidak ada mesin. Ini adalah kap radiator, dan tepatnya radiator, booster rem sama kondensor AC ya. Ini jangan sampai sudah pernah laka. Begini-begini sudah cakep. Jadi kalau mobil ini laka nanti
Gak enak mobil ini, sudah gak enak, pasti gak enak. Oke, untuk radiator Grand Max hati-hati. Kalian kalau habis nambah air atau ngisi wajib di blading atau di angin-angin, karena ketika kalau enggak kamu angin-angin nanti dia overheat, jadi dek overheat. Ini juga nggak banyak orang yang tahu, jadi dikira ngisi radiator itu dibuka diisi, harus di blading. Blading itu mengeluarkan angin, kalau enggak di blading mobil ini akan overheat. Itu ya, itu sedikit tips. Jadi gini harus wajib, masih cakep. Oke, ini adalah mesinnya. Jadi mesinnya ada di bawah bangku depan. Ini mesin. Nah, itu katalis knalpot, ada O2 sensor. Itu juga sering masalah O2 sensor. Tapi juga murah, kalau toh itu masalah paling 600.000 O2 sensor itu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini anunya, engine-nya. Jadi engine-nya sama dengan engine Avanza atau si Xenia. Mak gardan belakangnya beda. Transmisinya ini juga mirip ya. Nah, gitu ya. Akinya ini kecil, akinya hanya di sini. Nah, gitu. Oke ya sahabatku ya. Nah, ini harus masih cakep, nggak boleh nggak cakep. Nah, engine-nya harus begitu. Kita lihat kebocorannya. Oke ya, transmisi. Nah, lihat sendiri kering, mesin-mesin juga kering. Ini penting. Ini sasis, kolong, knalpot juga tidak penyok-penyok ya. Nah, ini untuk crash joint gardan belakang. Kelihatan ya gardan belakangnya. Oke ya. Untuk rasio gardannya kayaknya loh, dia 841 kalau nggak salah. Berarti 5,125. Untuk tip dia standarnya dari Pioneer untuk tip kaset. Nggak tahu ini standar apa enggak. Seingat saya itu standar. Untuk AC dia masih mau dingin. Untuk power steering non power steering ya. Tapi jangan khawatir, walaupun dia non power steering enteng kok setirnya, karena mobilnya nggak mobil berat. Gitu ya. Sekarang kita coba jalan. Yuk kita coba jalan. Bawa si Grand Max. Bismillah. Rekam no. Oke. Off. Start. AC. Seatbelt. Grand Max ini mengkhawatirkan kalau nggak pakai seatbelt. Depan tadi sama lihat kerangkanya nyaris tipis banget, nggak ada airbag, kerangkanya tipis. Jadi mobil ini kalau dites tabrak di Euro NCAP, saya kira bintangnya sangat mungkin bintang 1, entah dapat apa enggak dengan kerangka yang sekecil itu. Jadi artinya apa? Pesan saya untuk mas-mas pejuang rupiah, pejuang angsuran, sing dekengane BRI, dekengane Sinarmas, itu maksudnya angsuran rek. Hati-hati, hati-hati. Kalau mobil beginian saya lihat di jalan itu banyak yang relatif ugal-ugalan. Hati-hati, tidak semua, tapi banyak saya lihat Grand Max pickup ataupun station itu kalau bawa banter-banter, dan itu saya lirik gini, kalau nyalip saya itu rata-rata drivernya anak muda, bahkan yang banyak yang masih bujang. Cah nom-nom, adik-adikku bisa bujang nyupir, hati-hati ya, mobil kalian tuh nggak safety regulasinya, jadi hati-hati. Yang bujang-bujang kan gurung ngerasa no enak atau sing bujang-bujang itu tidak pernah merasakan enak wong dibuju maksudnya. Kok mau ceritani, aku tahu kok mas, jawabku kita ngono. Coba lah ya. Untuk setir ini menurut saya enteng, walaupun tidak power steering, tapi seken ya, jadi saya suka seken. Sebetulnya saya mobil semakin standar itu semakin oke. Untuk bahan bakar mobil ini kalau kosongan begini ya mungkin 1 liternya 13 kilo. Kalau dipakai muatan ya tergantung muatannya seberapa berat.
gitu ya. Kalau untuk tanjakan saya kira kalau bebanmu di bawah 1 ton ataupun maksimal di 1 ton masih worth it banget lah. Tapi kalau sudah di atas 1 ton atau melebihi daripada tonase yang distandarisasikan oleh pabrik, ya gimana ya, saya kurang worth it menurut saya. Nah, itu bahaya. Tapi ya kenyataan kita di lapangan jadi nek gak full-fullan, oke, jadi koyone ra sepiro. Nah, hasilnya nggak maksimal, hasil duit maksudku. Ya safety nomor 1 di depan lah. Gitu ya sahabatku semuanya. Oke, yang berminat monggo hubungi admin, kita ada di bawah nomornya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.